الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Muhtaramin yang saya ta'zimi, saya hormati Bapak Ketua Masjid Baitur Rahman beserta pengurus, para ustaz, ustazah, para guru, para imam masjid yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah, ayah bunda yang saya sayangi, saya cintai karena Allah, ikhwatal iman dimanapun berada, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini kita masih ditemukan Allah, dikumpulkan dalam rangka melaksanakan kebaikan, dikumpulkan dalam ketaatan, dikumpulkan dalam menjalankan perintah Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amaliyah kita yang baik-baik diterima Allah, dijadikan asbab ridha rahmat Allah, dijadikan pemberat timbangan kebaikan bagi orang-orang tua kita insyaallah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga sahabat pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pembahasan kita 2 pekan yang lalu tentang dosa-dosa besar yang dilakukan seorang hamba yang wajib bagi kita untuk menghindarinya, maka pada pagi hari ini kita akan membahas satu bentuk kumpulan nasihat yang nasihat ini diambil dari intisari nasihatnya para penasihat kepada para raja. Jadi ketika ada raja yang memanggil 5 ulama, 5 cerdik cendekia, orang-orang bijak, maka mereka meminta hikmah, kebijaksanaan atau nasihat, maka diberikanlah nasihat-nasihat yang setiap ulama ini memberikan 2 poin nasihat dikumpul jadi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ba'dul muluk khamsatun minal ulama wal hukama fa amarahum an yatakallama kullu wahidatin bihikmah. Bahwa qabila ba'dul muluk khamsatan minal ulama, pada satu saat ada raja-raja yang menerima para ulama dan hukama. Para ulama adalah orang-orang yang alim dengan keilmuan-keilmuan syariat. Hukama ini adalah orang-orang yang menerima ilmu hikmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu kebijaksanaan. Maka raja tersebut fa'amarahum an yatakallama kullu wahidin bihikmah. Setiap dari 5 tamu ini yang ulama dan hukama ini dipersilahkan untuk memberikan satu hikmah, satu nasihat. Fatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini, maka mereka setiap orang itu diberikan memberikan 2 nasihat. Dimintai 1 nasihat, memberikan 2 poin dalam nasihat. Fasarat ashran, maka menjadilah dikumpulkan jadi 10. Bagaimana nasihat-nasihat mereka tersebut? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalal awwalu khawful khaliqi amnun wa amnuhu kufrun. Yang pertama, poin bagian yang pertama dari nasihat pertama, khawful khaliqi, takut kepada sang makhluk, kepada sang khaliq itu aminun, akan menjadikan seseorang selamat dan aman.
Wa amnuhu kufrun, dan merasa aman dari Tuhan, tak merasa takut, itu akan melahirkan kekafiran. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hakikatnya takwa, sebagaimana kita tahu, takwa itu kan maknanya takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala sering dijelaskan bahwa takut kepada Khalik, kepada makhluk kita lari dari makhluk itu, berusaha menghindar, sementara takut kepada Sang Khalik kita bahkan mendekat kepadanya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, khauful Khalik, takut kepada Tuhan ini merupakan asas dari segala ketakwaan kita, merupakan pondasi dari setiap amal kita. Orang kalau sudah diawali dari merasa takut kepada Allah, satu, dia takut amalnya tak diterima. Yang kedua, dia tak takut lagi kepada makhluk, karena takutnya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah orang-orang yang paling takut kepada Allah? Ya para nabi dan rasul. Kadang kita ini ngakunya takut, tapi apapun yang membuat Allah murka terkadang kita masih lakukan. Itu namanya tak takut. Maka pada satu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ketika ditanya tentang takwa, maka beliau menyatakan takwa itu gampang katanya. Yang pertama beliau menyatakan al-khaufu minal jalil. Yang pertama takut kepada Tuhan yang maha mulia. Ada al-khaufnya di situ. Kemudian beliau menyatakan wa amalun bitanzil. Yang kedua kata beliau, siap-siap untuk melaksanakan apa-apa yang tercakup di dalam tanzil, yaitu Al-Quran. Ini kata-kata ini menunjukkan betapa cerdasnya Sayyidina Ali. Ujungnya itu lam semua. Jadi yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Wa amalun bit tanzil. Yang kedua itu mengamalkan isi-isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga wal isti'adadu liyaumir rahil. Asyukru minal qalil. Yang ketiga itu mensyukuri yang sedikit, kata beliau. Yang sedikit saja disyukuri, apalagi yang banyak. Yang keempat al-isti'dad liyaumir rahil. Yang keempat persiapan mengumpulkan bekal yang banyak untuk hari ketika kita meninggalkan dunia. Lihat Bapak Sayyidina Ali menyatakan, tetapi yang paling pertama, pokok pangkalnya ketakwaan itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dinyatakan dalam nasihat yang pertama, khauful khaliqi aminun wa amnuhu kufrun. Takut kepada Allah itu aminun, akan melahirkan keamanan, keselamatan. Selamat di mana? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Lo takut kok bisa selamat? Iya, ketika kita takut sebagai ayah, kita takut jangan sampai kita menyia-nyiakan anak dan tak menjalankan kewajiban. Takut, itu namanya. Kemudian sebagai suami kita takut berzina, itu takut kepada Allah. Aman dia, aman dari perpecahan keluarga, aman dari penyakit-penyakit yang tak baik, baik jasmani maupun rohani. Sebagai pemimpin takut kepada Allah, entah yang datang itu para pengusaha, entah yang datang itu orang yang mau melobi-lobi bagaimanapun, ketika mau teken kontrak dia takut kepada Allah, tak jadi. Karena kenapa? Sekali dia tergelincir dengan godaan rayuan KKN, nepotisme, korupsi, kolusinya, maka selesai. Urusannya panjang di akhirat. Maka orang yang takut kepada Allah, maka kesudahannya hidupnya akan aman. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah ketika hidup di masyarakat, bagaimana dia akan aman? Kenapa? Karena hak-hak tetangga untuk diberikan kebaikan, kekerabatan untuk disilaturahimi, itu aman. Jadi dia tidak akan mendapatkan goncangan, dia tidak akan mendapatkan gangguan. Sudah takut kepada Allah, menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah, masih ternyata ada yang membenci, itu namanya cobaan dan ujian. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling takut kepada Allah tapi masih ada musuh, maka itu sudah resiko perjuangan. Tetapi apakah kemudian hidup beliau merasa kemudian dikejar-kejar? Tidak. Orang ini mengapa hidupnya gelisah? Gara-gara tidak ada rasa takut kepada Allah, kemudian dia melakukan kecurangan-kecurangan dalam hidup. Pencuri itu curang tidak? Ya curang. Lawang ini harta punya kita, tetapi kemudian diambil, itu kan curang namanya. Apa buntut dari rasa tidak takutnya kepada Allah? Maka sepanjang hidupnya dia dihantui rasa bersalah, dihantui rasa takut. Itu ada orang yang kita katakan dia sudah terbiasa korupsi, 100 kali korupsi, tidak pernah ketangkap. Apakah hidupnya aman? Tidak.
Satu isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika beliau ditanyakan oleh sahabat tentang, ya Rasulullah, apa itu dosa? Beliau jawab, dosa itu mahaka fi nafsika, mahaka fi sadrika, wa karihta ayyatali alaihin nas. Beliau menyatakan bahwa dosa itu apa yang membuat kamu gelisah, itu satu. Dan yang kedua, kamu tidak mau hal tersebut diketahui oleh orang lain. Oh, tapi Ustadz, itu orangnya tuh, saya tahu Ustadz, misalnya ini ceritanya, dia itu korupsi tapi tak pernah ketangkap. Oh, dia hidupnya nyaman, ketawa-ketawa, kelihatan di kita nyaman. Malam harinya mungkin dia jalan-jalan kemana, healing-healing kemana, tapi sebelum tidur, menjelang tidur, bangun dari tidur, bahkan mungkin ketika tidurnya pun dia ngigau, takut ketangkap. Berawal dari apa dosa? Dosa itu berawal dari merasa aman daripada Allah, tak takut kepada Allah. Bahwa kita ini, ya ikhwan, kita ini salah satu andalan atau landasan amalan kita itu apa? Salah satunya takut dengan azab Allah. Maka yang melahirkan dari takut akan azab Allah itu apa? Ya sudah, kita merasa melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban, hidup kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah, aminun, dia aman, dia selamat. Wa amnuhu kufrun, sementara aman daripada Allah, gampang. Ini bahaya, meremehkan Allah. Ikhwan, ini belakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk dosa besar itu adalah apa? Ketika ada orang yang meremehkan dosa-dosa yang kecil, maka itu sudah dosa besar. Saya ulangi, meremehkan dosa-dosa yang kecil merupakan bentuk dosa besar. Gampang lah, itu menghina fulan bin fulan dalam hati itu kan karena tak terlontar, mudah-mudahan jadi dosa kecil, tapi itu sudah menjadi besar. Kenapa? Dia menganggap gampang lah, itu menggampangkan potensi murka Allah itu berbahaya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, itu satu. Yang kedua, yang seperti ini akan membuat fasik hati kita, akan membuat keras hati kita. Karena dikatakan dalam salah satu hikmah, orang-orang yang kemudian dia merasa gampang, yudhnibuna biraja'it taubah, dosa yang paling besar itu ketika dia melakukan dosa terus dia merasa yakin bahwa dia akan diampuni Allah. Oh, itu bahaya. Kenapa dampaknya? Karena ketika dia melakukan kesalahan itu dengan perasaan pasti diampuni, berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak yang paling bahaya dari orang-orang seperti ini berikutnya, dia akan menggampangkan, gampang. Allah itu kan maha tawwab, Allah maha ghafur, Allah maha rahim, Allah penerima taubat, Allah maha pengampun semua jenis dosa. Allah akan siap kita datangi pagi, siang, dan malam. Kan ada hadisnya itu katanya. Kalau sang hamba melakukan dosa di malam hari, dia datang kepada Allah di siang hari, diampuni dosanya. Ini diampuni bagi yang betul-betul serius, betul-betul menghargai Allah sebagai Tuhan. Tapi orang-orang yang menganggap gampang lah, paling kaget kita tinggal taubat bedentum sudah dia ngomong langsung mati, selesai. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berhati-hati kita dengan merasa aman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kita bisa melakukan bisa merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah merespon kita dengan cara gimana? Kalau kamu mau melakukan dosa, sabda Rasulullah, sekecil apapun dosa yang kamu lakukan, kalau kamu sadar kepada siapa kamu berbuat dosa, tak jadi kamu melakukannya. Karena kenapa? Sekecil apapun dosa, lihatlah kepada siapa yang kita melakukan dosa tersebut. Kita ini kadang menganggap bahwa gampang lah, kenapa sama mamang dewek, gitu kan. Kita punya mamang, punya paman, punya Pak D yang orangnya sabar, baik kepada kita. Kemudian dari kecil dia ngemongi kita, masuk ke rumah curi uangnya 100.000, ketahuan, dimaafkan sama pamannya ini. Gampang lah, kaget kalau curi 100.000 yang lagi, itu beliau akan maafkan lagi. Itu namanya meremehkan si paman. Nah, ini manusia saja bisa tersinggung, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dalam salah satu hadis qudsi, Allah itu menegur dengan sangat keras. Ketika kamu menyekutukan aku, kata Allah, maka silahkan cari tempat yang bukan tempatku, cari bumi atau tempat tinggal yang bukan ciptaanku. Ya kan tidak mungkin. Maka orang-orang yang merasa aman daripada Allah, melakukan dosa sekehendak hatinya, kira-kira seperti ini, silahkan, tapi cari bumi yang bukan milik atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kenapa dampaknya? Orang yang merasa aman, merasa selamat daripada Allah, kufrun, potensi kekufurannya itu akan besar. Baik kufur nikmat, apalagi itu kufur secara akidah. Karena kenapa? Karena orang kalau sudah merasa aman dari Allah, disitulah orang banyak melakukan kefasikan. Al-Quran dibilangnya, wah ini makhluk ini. Kan sekarang ngetren ini, ada orang-orang yang merasa dia sudah hebat, merasa sudah pintar, merasa sudah ilmunya pada puncaknya, kemudian dia mengatakan Islam itu produk Muhammad, Quran itu bikin-bikinan Muhammad. Ini kan orang tak pernah ada rasa takut kepada Allah, tak takut bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Islam itu agama yang inna dina indallah Islam, agama yang diridai Allah. Itu satu. Ketika ada satu bangsa menjajah bangsa lain, pemimpinnya itu merasa aman bahwa dia tidak akan diazab sama Allah, padahal yang dia perangi itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang menghibahi orang lain, maka saat itu dia sedang tidak menghargai Allah. Dia tidak sadar bahwa yang dia ghibahi itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, berbahaya sekali kalau ada orang merasa aman daripada Allah, aman dari murkanya, aman dari azabnya, pasti dia akan semena-mena di muka bumi ini. Orang yang merasa aman daripada Allah, dia bebas seperti Yahudi zaman dahulu di Mesir. Yahudi kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau dilahirkan, dan kan Yahudi itu kan dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beranak pinak sampai kepada zaman Nabi Musa. Apa praktek ini dilakukan orang-orang Yahudi di Mesir itu? Mereka kalau sesama dia tidak riba, dia tidak zina, tidak mencuri. Tapi kalau untuk yang non Yahudi, maka mereka ada istilah goyim. Apa goyim itu? Orang yang tidak ada darah Yahudinya, maka mereka itu lebih hina daripada anjing. Jadi kita boleh melakukan apapun kepada mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang mendatangi orang Yahudi, orang Israel dengan alasan apapun, mereka tidak tahu dalam hati orang-orang Israel Yahudi itu, ini para budak hamba saya semua. Itu Pak. Jadi kalau saya tak akan bahas apapun itu, tapi intinya adalah begitu. Bacalah Talmud dalam pelajaran Tayar Fikriyah Maddiyah itu, dalam arus pemikiran itu, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu menganggap mereka itu abnaullahil mukhtar. Mereka menganggap the children of God. Mereka menganggap dirinya anak-anak Tuhan, bangsa yang terpilih. Kalau mereka anak Tuhan, bangsa yang terpilih, selain mereka itu adalah hamba sahaya dan budak. Sesama mereka haram melakukan riba. Tapi untuk non-Yahudi, mereka praktekkan riba. Itu terjadi beratus-ratus tahun sebelum Nabi Musa dilahirkan. Itu yang terjadi di Mesir. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pola-pola dosa itu mereka lakukan? Karena mereka merasa aman. Kita ini kan anak Tuhan nih, kita ini kan bangsa terpilih, sehingga mereka bebas nyaplok negeri Palestina, orang-orang Palestina. Mana ada riba, di situ pasti ada cikal bakal, baik langsung ataupun tak langsung orang Yahudi di situ. Kalau ada ketidakamanan di satu tempat, satu negara, langsung atau tidak langsung pasti ada campur tangan mereka, pasti sudah. La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Itu Allah sudah nyatakan. Dengan perasaan merasa bangga, merasa aman karena mereka punya dekengnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bebas melakukan apapun kepada siapapun kecuali kepada sesama orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, ini yang bahaya ya ikhwan. Nah, jadi berarti kalau ada orang merasa aman, nyaman melakukan apapun, mereka ini atba' Yahud. Mereka merasa punya dekeng, bahwa dekeng mereka adalah Tuhan, backing mereka adalah Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi khauful khaliqi aminun wa amnuhu kufrun. Merasa takut kepada Allah itu mendatangkan keamanan, keselamatan. Wa amnuhu kufrun, dan merasa aman daripada murka Allah, artinya tak merasa takut kepada Allah, itu akan melahirkan potensi-potensi kekafiran. Maka mengapa banyak orang yang syirik, mengapa banyak orang yang kemudian tak mengimani Allah? Karena mereka merasa bahwa mereka itu dalam jalan yang benar, itu satu. Yang kedua, karena mereka merasa pastilah orang-orang yang diselamatkan di hari pembangkitan kelak. Maka kita bersyukur bahwa hidayah Allah itu diberikan kepada kita semua. Dan sebagaimana Allah telah berikan hidayah itu kepada kita, kita doakan siapapun supaya mendapatkan hidayah yang sama kepada yang diberikan Allah kepada kita pun Allah berikan kepada mereka. Amin, Allahumma amin. Yang berikutnya, wa amnul makhluqi itqun wa khaufuhu riqqun. Yang tak kalah bahaya, ini yang kedua. Merasa aman dari makhluk itu
Tak takut kepada makhluk itu mendatangkan kemerdekaan. Wa khaufuhu riqqun, sementara takut kepada makhluk itu melahirkan perbudakan. Bagaimana maksudnya? Bahwa ketika kita tak takut dengan makhluk, kita merdeka. Apa makhluk? Ya kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Setiap apapun selain daripada Allah ya makhluk. Bahwa misalnya kuburan itu makhluk, makhluk gaib itu makhluk, kemudian sesama manusia itu makhluk, kemudian penjahat itu makhluk, kefakiran itu makhluk, miskin itu makhluk. Lah kalau kita sudah meyakini bahwa miskin, fakir, sedih, depresi, gundah gulana sama seperti kita adalah makhluk, kita akan merdeka. Yang membuat kita tak merdeka ini kan kita sering terbelenggu, takut kepada makhluk melahirkan perbudakan, takut akan miskin, takut tak makan, takut kakek aku nih pacak dak, kemudian nyekolahkan anak, akan melahirkan perbudakan. Terbelenggu hidup kita, terbelenggu dengan apa? Terbelenggu dengan rasa takut dan sedih. Dan untuk itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita yang kita lah hafal galau, kita semua sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, mohon perlindungan kepadamu ya Allah, minal hammi, dari rasa takut dan sedih, wal hazan, juga rasa takut, rasa sedih. Apa bedanya? Hammun itu dikatakan ulama, hammun itu sedih yang timbul terhadap sesuatu yang belum datang. Ini kan ya Allah, aku nih baru tamat kuliah, mak mano ya Allah pacak tak nyari gawe. Nah itu hammun itu namanya. Gara-gara hammun itulah kita terbelenggu. Mestinya pikiran kita bebas, mestinya kita banyak ide, mestinya kita ini banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi gara-gara takut terhadap masa depan yang menurut kita suram itu, maka kita tidak punya produktivitas sama sekali. Kita kemudian tidak punya ide sama sekali. Bahkan kekuatan dan potensi kita yang besar itu terbelenggu, menjadi budak. Kita ini budak dari apa? Dari rasa takut tersebut. Maka betul bahwa orang yang merasa aman, tak takut kepada makhluk, merdeka dia. Maka kita lihat siapa orang-orang merdeka? Para aulia, para kekasih Allah. Mereka adalah orang yang berhasil dan merdeka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu siapa karakternya? Tak pernah takut, tak pernah sedih. Maksudnya tak takut terhadap masalah dunia ini. Tapi kalau akhirat mereka takut. Yang berbau dengan Allah mereka takut. Tapi kalau berbau-bau dunia mereka tak pernah takut. Tak takut miskin, tak takut kemudian tak makan, tak takut cemoohan orang, tak takut kemudian intimidasi dan bulian orang. Merdeka. Itu orang-orang yang merdeka. Tapi orang-orang yang kemudian takut kepada makhluk melahirkan perbudakan. Perbudakan bagaimana? Ya perbudakan dalam makna yang sempit maupun makna yang luas. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kita ini kalau sudah sangat takut kehilangan, misalnya wong rumah ini kan galak takut, misalnya ngomongnya mah ini, kalau wong rumah, para istri sekarang ini, saya Ustadz pokoknya tidak mau, pengennya kalau boleh milih biar bapaknya yang meninggal duluan. Ngapo? Kaget dia kawin lagi lah. Kalau mau kawin tidak kawin, kalau kita lah mati bukan urusan ibu lagi. Kan banyak yang seperti itu. Tapi kalau wanita yang salihah, yang paham, bahkan mereka, ya Allah kalau boleh memilih dan meminta, matikan aku dulu sebelum suamiku. Ngapa? Supaya dapat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun seorang wanita yang meninggal suaminya ridho, dijamin surga, walaupun amalnya tidak sebanyak orang-orang lain. Nah ini sekedar cerita tuh seperti itu. Tapi rasa takut lakinya berbini lagi, itulah melahirkan rasa takut, was-was, curiga, kepikiran terus, makan laju tak lemak, kemudian tidur tak jenyak, ngigau-ngigau terus, temimpi-mimpi, bapak awas ya, kalau aku mati jangan nikah lagi. Sudahlah bu, bukan urusan ibu-ibu lagi, kita serahkan kepada Allah. Kaget anak mak mano, urusan bapak di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah selesai di dunia ini, maka disitulah tugas kita selesai. Ya sekarang ini yang nak kita banyakkan pendidikan kepada anak, memberikan bekal kepada anak, baik bekal iman, akhlak maupun ilmu serta materi. Itu saja. Kalaupun sudah selesai, jangan melebihi ranah kita lagi. Kalau kita lah mati takut, itu sudah bukan ranah kita lagi.
Kalaupun nak kita pikirkan ya nak, kamu ini sholat tak kalau ibu lah meninggal? Kalau ibu lah meninggal masih tak kamu ini masih kompak cak ini silaturahim? Kalau ibu lah meninggal masih tak kamu santun terhadap ayahmu? Itu yang ditakutkan. Begitu pula misalnya sang suami, dia ketika dia merasa aman dia aman dari istrinya, dia yakin, wah bu, bapak percaya ke ibu, berangkatlah pengajian. Jam 2 berangkatlah dengan kawan-kawan, jam 5 lah sampai di rumah. Ada status aku yakin bahwa istriku tak akan ngapa-ngapain, dia ke pengajian. Nah ini aman. Tapi kalau dia sudah takut bahwa istrinya kemana-kemana, terbelenggu dia, terjebak dia dengan rasa curiga terus, jadi budak saat itu dia. Siapa yang membudakinya? Setan. Dikipas-kipasi, oh binimu macam-macam kayak segala macam. Cemburu wajib. Kita sudah bahas bahwa lelaki yang tak punya rasa cemburu namanya dayus, tak mencium bau surga. Tapi kalau lah overprotective segala bini, lah di mana? Oh wong nak ngaji. Ini pak lagi setoran ngaji. Oh iya, sudah ngaji tu. Lagi ngapain? Ya pening pala bini. Ya sudah, ada usah ngaji sekalian. Overprotective juga tak boleh. Cemburu wajib, tapi kalau terlalu posesif juga hukumnya tak bagus. Maka ikhwan dimuliakan Allah, aman terhadap makhluk itu merdeka, merasa aman terhadap makhluk. Tapi takut terhadap makhluk, kita akan terbelenggu. Baik makhluk itu namanya manusia maupun makhluk itu non manusia. Kita ini kadang memaknakan makhluk itu cuma manusia, jin, malaikat dan apapun. Padahal masukkan dalam benak kita selain Allah itulah makhluk. Maka kita ini kadang tidak takut dengan manusia, tapi takut bokek, takut buntu. Nah di situ kita diperbudak oleh rasa takut terhadap miskin ataupun tak makan itu. Dan ini sangat manusiawi, tetapi kalau ketakutan itu berlebihan, siap-siap kita akan diperbudak olehnya. Maka berarti yang ini adalah khauful khaliqi aminun wa amnuhu kufrun. Merasa takut kepada Allah melahirkan keamanan, sementara tak takut kepada Allah melahirkan kepotensi kekufuran. Yang poin yang keduanya, merasa aman, merasa selamat daripada makhluk itu adalah kemerdekaan. Tetapi berikutnya ketika takut kepada makhluk itu melahirkan perbudakan. Nasihat yang kedua, waqala tsani, berkata ahli hikmah yang kedua, berkata ulama yang kedua, ar-raja'u minallahi ta'ala ghaniyun yadurruhu faqrun wal ya'su anhu faqrun la yanfa'u ma'ahu ghaniyun atau ghina. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun, orangnya pada hakikatnya kaya. La yadurruhu faqrun, dan tidak akan dipengaruhi, dimudarati oleh kefakiran. Wal ya'su anhu, sementara orang yang putus asa daripada Allah itu faqrun, melahirkan kefakiran. La yanfa'uhu ma'ahu ghaniyun, dan tidak berpengaruh sedikit pun apakah dia itu kaya atau tidak. Ikhwan yang dimuliakan Allah, betapa bahwa bacaan ini tidak ada di hadis. Bacaan ini tidak juga dibaca oleh para sahabat. Bacaan ini dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dijadikan zikiran oleh banyak orang. Tetapi mantap sekali maknanya. Insyaallah bapak-bapak sudah hafal ya. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Ya Allah, anta maqsudi. Maksud hidupku itu cuma Engkau ya Allah. Waridhaka matlubi, dan cita-citaku, kebutuhanku yang ku cari itu adalah ridhamu wahai Allah. Nah artinya kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penggalan kata ini yang melahirkan, mengajarkan makna tauhid inilah kemudian sering kita dengar, terutama ketika orang mau sholat sambil pegang dada, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Bid'ah tidak bid'ah, tetapi insya Allah bid'ah hasanah. Karena kadang-kadang ketika kita sholat, kita terkadang lupa dengan tujuan sholat kita itu apa. Kadang sholat itu kalau tidak lemak dengan kawan, sebagai bawahan pengen dijenguk bos, mungkin sebagai karyawan pengen naik pangkat sehingga ingin pencitraan lah, kira-kira seperti itu. Maka ketika kita bacakan ilahi, wahai Tuhanku, wahai sembahanku, anta maqsudi, engkau tujuanku ya Allah, dan yang ku cari darimu adalah ridhamu ya Allah, maka ini namanya ar-raja minallah, berharap hanya kepada Allah. Orang-orang yang banyak berharap kepada Allah adalah orang yang menomorsatukan Allah. Jadi orang-orang yang menomorsatukan Allah itu kelihatan bagaimana? Ketika lagi ada masalah, maka langsung kata yang pertama, ya Allah mak mano ini. Itu orang sudah ada rasa-rasa mengharapnya hanya kepada Allah. Rasa mengharap kepada Allah ini
tolong dilanjutkan dengan tindakan berikutnya. Apa? Ini nasihat untuk saya dan kita semua. Kalau sudah ada wudu silakan, kalau belum ada wudu ngambil wudu, salat 2 rakaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya hajat, punya keinginan, shalli raka'ataini, hendaklah dia salat 2 rakaat. Ada kesusahan, salat 2 rakaat. Pengen pilihan istikharah apapun, salat 2 rakaat. Maka berarti ini trik yang sering dilupakan oleh saya dan kita, mungkin bapak-bapak ibu, mungkin kita ini kadang lagi ada masalah langsung nyari kawan, tolong Jo, mak mano, langsung nelpon, mak mano ini pak, mak mano mak, langsung ke orang tua, mak mano dek ke uang rumah, mak mano ini ke guru, nanyo makhluk semua. Yang kita carikan makhluk dulu. Jarang di antara kita yang kemudian ya Allah mak mano kelpuk langsung salat, minta solusi. Kita kebanyakan menyandarkan kepada makhluk. Maka nasihat beliau itu ar-raja'u minallahi ta'ala, bahwa raja' minallahi ta'ala ghaniyun yadurruhu faqrun, bahwa itu adalah orang yang kaya. Kalau kita sudah berharapnya kepada Allah, kita berharapnya hanya kepada Allah, tak berharap pada orang lain, kita punya harga diri, Pak. Ada orang-orang yang merasa dia sudahlah makhluk betul, tapi yang kebutuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mencukupkan itu hanya kepada Allah, dan makhluk di dalam pandangannya sebagai wasilah perpanjang tanganan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak kati ujung-ujungnya, woi mau kasih nian pak, kalau tidak bapak lah tenggelam aku kemarin di Sungai Musi, kalau tidak bapak tidak sembuh aku nih, kalau tidak bapak, kalau tidak ibu, kalau tidak ini, kalau ini. Terima kasih, ya betul, wajib kita terima kasih. Sabda Rasulullah, orang yang tak pandai terima kasih pada orang lain itu hakikatnya tak syukur kepada Allah. Tetapi i'tiqad kita, keyakinan kita, kita yakinkan dalam diri kita, mereka adalah bagian dari ikhtiar, atau mereka bagian dari wasilah perantaraan Allah untuk kita, sehingga kita yakin tetap hakikatnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'su anhu faqrun la yanfa'u ma'ahu ghaniyun, dan putus asa daripada Allah, kefakiran yang tak bermanfaat bersamanya orang kaya. Orang kaya tapi putus dari rahmat Allah, ya percuma baik. Artinya dia merasa bahwa sudah tidak ada harapan. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, kita berhati-hati dari salah satu godaan setan. Salah satu godaan setan itu biasanya dalam bentuk menimbulkan was-was dalam diri kita. Salatku ini diterima dak yo, wudukku ini bener dak yo, aku nilai rakaat berapa ya tadi, kemudian aku nilai salat zuhur apa tidak ya, itu was-was. Ikhwan dimuliakan Allah, itu baru dalam bab ibadah sehari-hari, belum dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Maka was-was itu bentuk daripada orang-orang yang banyak meninggal tidak melibatkan Allah dalam banyak perkara atau setiap perkara. Kalau kita melibatkan Allah dalam setiap perkara, sebelum ini kita doa, sebelum wuduk nih kita doa, ketika dalam wuduk kita zikir. Biasanya tidak. Kadang kita ini kan ketika wuduk ngapa lupa, kadang-kadang ketika wuduk kumur-kumur mikir, oh kaki aku nak makan pempek di sana, kaki aku nak ke sana. Jadi karena fokus kita selain pada Allah, lah sampai ke cuci kaki lupa zikir kepada Allah dalam hati, aku tadi lah niat belum ya? Itu yang terjadi. Maka berarti kita menyertakan Allah dalam aktivitas-aktivitas kita. Dan orang kalau sudah merasa putus daripada rahmat Allah, bahaya. Puncaknya yang sangat bahaya, orang ini akan merasa percuma ya Allah, wahai Tuhan, percuma aku ini sudah banyak dosa dan aku sudah berlumuran dosa, jadi sudahlah sekalian aku malu bertaubat kepadamu. Musibah ini. Karena ada orang-orang pengen hijrah, ada anak-anak yang kemudian ketika mungkin melintas pesan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz dari Sulaiman, melintas di TikToknya nih, melintas di YouTube-nya, melintas di Facebooknya, terbersit dia untuk bertaubat. Tiba-tiba, tapi aku ini sudah banyak nian dosa, tidak mungkin meragukan kemampuan, kemahakuasaan dan kemahampunan Allah. Itu bahaya. Maka berarti hati-hati ya ikhwan, kita tetap harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan sampai kita pernah merasa putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, ya, sangat berbahaya baik dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik ikhwan dimuliakan Allah, sebentar lagi akan berakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada yang mau menambahi, kami akan sangat senang hati kalau ada yang menambahi, dan jika ada yang diskusikan maka dipersilakan. Apa? Syurup jam berapa di sini? Bentar lagi, 10 menit. 5. Baik,
Sebagai kesimpulan ya ikhwan, kembali pada dua nasihat, artinya menjadi 4 poin ini, bahwa tetap ucapan ini sangat tepat. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini ma'rifataka wa mahabbatak. Ya Allah, engkaulah tujuanku, hidupku. Wa ridhaka matlubi, ya Allah, ridhamu yang kami butuhkan ya Allah. Maka berpinta kami kepadamu ya Allah, a'tini ma'rifataka, ya Allah, berikan kami, anugerahi kami ini ma'rifat tentang engkau, mengenal engkau sesuai dengan kadar-kadar yang engkau ingin berikan kepada kami. Wa mahabbataka, dan pada perpintaan selanjutnya kami meminta cintamu ya Allah. Karena mengapa ya ikhwan dimulakan Allah, kalau kalimat ini terus kita dengungkan, kita jadikan falsafah hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti yang disampaikan dalam nasihat ini. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, tak takut kepada makhluk, sehingga kita menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang aman, menjadi orang yang santuy. Santuy dalam makna yang positif. Santuy bukan pemalas, bukan tidak ada produktivitas, tetapi santai dalam makna bahwa kita menghidupi dunia ini tidak terbelenggu dengan ketakutan-ketakutan yang banyak membelenggu orang banyak. Betapa banyaknya orang yang takut akan kefakiran, sampai-sampai pegawainya itu bergebuk pagi siang malam, berangkat pagi balik dalu banyak. Ngapo? Supaya ini Ustaz, bahwa ya yang penting baca makan, anak baca sekolah. Kalau kita lah ikhtiar, doa kita menyundul langit, ikhtiar kita menjauhi dosa, kita banyak melakukan kebaikan, kita banyak istighfar, banyak salawat, banyak sunnah-sunnah kita kerjakan, yakin rezeki itu akan mengalir. Tapi kalau sudah semua itu kita lakukan, kita masih tetap terus bergebuk, ada nilai ketakutan yang harus kita benahi. Ngapo? Berarti kita masih takut dengan makhluk yang bernama kemiskinan. Maka berarti kita arahkan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tak terbelenggu. Siapa yang tak terbelenggu? Bapak ibu kita, gede buyut om bayakas kita, munyang-munyang kita. Tinggal di Lebak, tak naruh listrik, anaknya gemericit 12, 15. Sekok tuh bininya itu. Bukan misalnya anak banyak karena istri banyak, enggak, satu. Ketika ditanya, mak mano yud, banyak cocong cicit ini, sudahlah, Allah itu maha pemberi rezeki. Nah itu kan kantap, tidak ada rasa takut. Bukan berarti kemudian beliau pacak buat anak tak begawe, ya begawe beliau. Kita ini kan karena saking takutnya itu tadi, takut tak dapat BPJS, takut kaget tak ke sekolah. Takut itu benar, bagus, baik, dalam rangka untuk melahirkan ke zuriat yang berkualitas. Tapi kalau gara-gara takut itu kemudian budak inilah kandungan gugur kembali, itu naudzubillah. Artinya dia takut dengan kefakiran, sampai-sampai rasa takut itu mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan yakinnya kepada Allah. Di situ nilai tauhid kita kalah dengan orang-orang terdahulu. Hadis kita banyak hafal, Al-Quran bacaan kita bagus, tapi kalah dengan gede-gede di dusun itu yang bacaan Qurannya itu Al-Fatihah istighfarnya tidak terlalu fasih, tapi falsafah hidup dan i'tiqadnya itu luar biasa. Maka berarti ada pembelajaran dari orang-orang terdahulu. Mereka itu adalah orang-orang yang al-khawfu minallah. Mereka takut kepada Allah, tak takut kepada makhluk, sehingga hidupnya aman, nyaman, tentram. Membasuh kita tuh tak susah hidup ini. Miskin mereka di bawah kita. Zaman dulu nemala mindang daripada ngoreng, tak terbeli, tak naruh duit nak beli minyak, barang mahal zaman dulu. Tapi Masya Allah hidupnya nyaman, luar biasa. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang merdeka dari rasa takut kepada makhluk, sehingga mereka tak diperbudak oleh hal-hal tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan bisa saya terutama untuk mengamalkan juga kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارحمنا فإنك رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata perbuatan, kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.